Teman-teman, balik lagi sama aku Ririn. Kali ini aku akan membahas tentang kasus seorang TKW yang memilih menghabisi majikannya karena kangen kepada pacar lesbiannya. Cerita diawali saat seorang TKW bernama Daryati lebih memilih bekerja di Singapura daripada di negerinya sendiri. Daryati nampaknya dengan penuh keyakinan bekerja keras untuk keluarganya. Namun ternyata setelah dijalani dirinya tak kuat jadi TKW di Singapura dengan semua rasa kangennya yang ada. Bukan tanpa alasan Daryati meninggalkan rumahnya untuk bekerja. Daryati mengaku kalau dirinya sempat diperkosa kakak kandungnya sendiri sehingga Daryati memilih untuk kerja di luar rumah dan Daryati pun mendapat tawaran untuk bekerja sebagai TKW di Singapura hingga akhirnya dirinya mengiyakan. Yang jelas dirinya menginginkan keluar dari rumah pasca diperkosa kakaknya sendiri. Usai mendapatkan kepahitan dalam hidupnya, Daryati pun mengaku dirinya tak ada ketertarikan lagi kepada seorang lelaki. Daryati pun akhirnya memilih berpacaran dengan seorang wanita lagi. Akhirnya Darwati lesbian. Apalagi Daryati pun mengenal perempuan tersebut sama-sama saat pelatihan TKW. Daryati akhirnya berpacaran dengan Indah dan makin hari makin dekat dengan Indah. Meskipun saat itu dirinya tahu akan segera pergi ke Singapura untuk bekerja menjadi seorang TKW. Makin serius dan makin saling mencintai antara Indah dan Daryati hingga akhirnya pasangan ini pun dipisahkan karena sama-sama bekerja namun berbeda negara. Daryati yang ke Singapura sementara Indah ke Hong Kong. Meskipun berbeda negara, namun hubungan mereka masih tetap terjalin dengan adanya komunikasi. Lama-kelamaan hubungan makin susah karena mereka sama-sama bekerja, bahkan peraturan dari kedua majikan pun berbeda. Hingga akhirnya hubungan Indah dan Daryati pun sudah mulai susah komunikasi karena Daryati memiliki majikan yang cukup ketat di Singapura, handphone dan paspornya pun ditahan. Bahkan masalah urusan gaji pun Daryati ditahan hingga akhirnya nanti saat dirinya sudah bekerja 8 bulan uang itu bisa cair. Nampaknya aturan-aturan itu yang membuat Daryati tak betah. Bahkan Daryati pun merasa kesepian tak bisa berkomunikasi dengan Indah yang tengah ada di Hong Kong. Daryati mulai kesal dan ingin pulang saja ke Indonesia. Merasa sudah tak bisa bertahan lagi, Daryati pun dengan keinginan yang kuat berencana akan mengambil paspornya meski dengan mencuri. Daryati pun menguatkan tekad mencari di mana paspor itu berada. Perlu diketahui karena dirinya bertekad kuat, Daryati pun sampai menggambar denah tempat tata lokasi kamar majikannya dan juga tempat paspor yang ada di brankas majikannya. Strategi dan rencana-rencana Daryati pun dituliskan di buku diary-nya sendiri. Saat tahu sang kakak dari majikan akan datang ke rumah tersebut bahkan memberikan uang, Daryati pun tahu uang tersebut akan disimpan di brankas. Dari situ, tanggal 7 Juni, Daryati menganggap itu adalah hari yang tepat untuk dirinya melancarkan semua rencana-rencananya. Hari-hari yang ditunggu Daryati pun tiba. Daryati akan melaksanakan aksinya. Untuk kedua majikan dari Daryati pun tak menyangka dirinya merasa hari itu adalah hari yang biasa saja. Pembantu rumah tangga yang baru saja bekerja 2 bulan di rumah pasangan tua ini nampaknya sudah merencanakan aksi jahat kepada mereka. So Kim Cho dan On Tiang Son nampaknya tak menyangka kalau pembantu mereka akan segera menghabisi mereka. Daryati nampaknya dalam merencanakan rencananya tak sendiri. Dirinya pun mengajak Don Hayati, rekan sesama pembantu di rumah tersebut. Don sendiri hanya diberi tugas untuk mengawasi keluarga tersebut agar tak tahu saat Daryati masuk ke kamar mengambil paspor dan uangnya. Don bahkan tak tahu kalau Daryati memang mempunyai rencana lain. Bahkan rencana tersebut sudah disusun matang oleh Daryati. Tanpa sepengetahuan Don, ternyata Daryati sudah menyembunyikan 1 palu dan 3 pisau di berbagai tempat. Saat kakak dari majikannya pulang ke rumahnya, Daryati pun langsung melancarkan aksinya.
Saat sudah jam 8 malam, Daryati pun meminta Don untuk mengawasi dan menahan majikan lelakinya untuk tak naik ke atas agar Daryati lebih leluasa untuk mengambil paspor dan uang tersebut. Namun ternyata Daryati sendiri berniat untuk mencelakai majikan perempuannya. Daryati yang berpura-pura akan mengantar pakaian yang sudah dilipat ke kamar, namun ternyata di dalamnya Daryati sudah menyembunyikan pisau. Saat majikan perempuannya tahu Daryati akan masuk, majikannya biasa saja. Namun majikannya kaget saat Daryati tiba-tiba mengacukan pisau kepada dirinya. Pergulatan pun terjadi. Beberapa kali majikan perempuan Nyai Shou langsung saja ditusuk Daryati. Shou sendiri memberikan perlawanan dengan memberikan teriakan hingga akhirnya Daryati memasukkan Shou ke kamar mandi. Ong suami dari Shou sendiri mendengar teriakan sang istri, segera saja mendatangi sang istri. Namun sebelum itu dirinya lebih pintar menelepon polisi dan dirinya akhirnya menyusul mendekati suara teriakan sang istri. Begitu menyusul sang istri, Ong sendiri menjadi korban dari Daryati. Ong beberapa kali mendapat tusukan, namun Ong memberikan pembelaannya hingga akhirnya Daryati pun tak mudah menusuk Ong. Usai berkelut dengan pembantunya sendiri, Ong pun akhirnya berhasil melarikan diri, bahkan meminta tolong kepada para tetangga. Di situ, para tetangga pun langsung menolong Ong dan bisa menahan Daryati si pembantu tersebut hingga akhirnya pihak kepolisian datang menangkap Daryati. Saat Daryati ditahan para tetangga dan juga Ong mengurus sang istri yang tengah sekarat, anak dari Ong pulang. Anak lelaki Ong tersebut kaget dan marah, bahkan berhasil memukuli Daryati hingga babak belur. Saat polisi datang, polisi tentu saja melerai anak Ong dan juga Daryati. Usai semuanya teratasi saat polisi datang, Ong dan sang istri pun dilarikan ke rumah sakit Changi. Namun sang istri Shou pun tak bisa diselamatkan karena banyaknya tusukan, sementara Ong kondisinya makin membaik. Di sisi lain, Daryati sendiri yang penuh luka karena dipukuli anak Ong dilarikan ke rumah sakit. Namun tak lama, pasca penyembuhan, Daryati sendiri dimasukkan ke penjara Singapura. Hukuman yang diterima Daryati pun sempat menjadi pro dan kontra. Dituntut hukuman mati, namun Daryati akhirnya bisa dibantu KJRI hingga akhirnya hukuman hanya seumur hidup. Teman-teman, terima kasih sudah menonton kisah nyata kali ini. Ditunggu kisah nyata selanjutnya.